Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cinta ilmu yang beriman? Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa harta yang kita kumpulkan dan konsumsi memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Harta haram, meski terlihat menggiurkan, menyimpan bahaya yang begitu besar hingga bisa merusak hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pernahkah Anda bertanya, apa yang terjadi jika kita mengkonsumsi harta haram? Akankah itu membawa kebahagiaan atau justru kehancuran? Mari kita kupas tuntas 10 dampak dahsyat harta haram terhadap kehidupan seorang muslim. Tonton sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami ini, karena ini adalah hal terpenting yang akan Anda dengar hari ini. Namun sebelum itu, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat atas Rasulullah di kolom komentar sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, menghilangkan keberkahan dalam kehidupan. Harta haram yang dikumpulkan tidak akan pernah mendatangkan berkah dalam hidup. Meskipun secara fisik terlihat banyak, namun hati tetap merasa sempit, tidak ada ketenangan. Karena keberkahan bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang rasa cukup, ketenangan, dan kebahagiaan yang Allah berikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Berkah dalam harta hanya bisa diperoleh dari sumber yang halal. Bayangkan betapa banyaknya orang kaya yang hidupnya tidak bahagia, keluarganya berantakan, dan hatinya selalu gelisah. Itulah salah satu tanda hilangnya keberkahan dari harta yang dikumpulkan. Harta yang diperoleh dengan cara haram akan membuat semua usaha yang dilakukan menjadi sia-sia, dan pada akhirnya hanya membawa penderitaan. 2. Menjauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah adalah kunci ketenangan hati. Namun, harta haram bisa menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang diperintahkannya kepada para rasul." Pernahkah Anda merasa hidup terasa hampa tak bermakna meskipun telah memiliki segalanya? Mungkin itulah tanda bahwa kita telah menjauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah hanya akan turun kepada mereka yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Maka apapun yang kita lakukan dengan harta haram, baik itu sedekah, infak, atau amal baik lainnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah hanya menerima yang baik-baik dari hambanya. 3. Menyebabkan doa tidak dikabulkan. Doa adalah senjata seorang muslim. Namun, apa jadinya jika senjata itu tumpul karena harta haram yang kita konsumsi? Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sedangkan makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, pakaian yang dikenakannya haram, dan perutnya dipenuhi dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa doa-doa kita tidak kunjung terkabul? Salah satu sebabnya bisa jadi karena ada harta haram dalam hidup kita. Berhati-hatilah, karena doa yang tidak dikabulkan adalah salah satu bentuk pengingkaran dari Allah. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari harta yang tidak halal. 4. Merusak akhlak dan moral. Harta haram bukan hanya merusak fisik, tetapi juga akhlak dan moral seseorang. Ketika seseorang terbiasa dengan harta haram, ia akan kehilangan rasa malu dan takut kepada Allah.
ia akan dengan mudahnya melakukan dosa-dosa lainnya seperti berbohong, menipu, dan berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Quran Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Harta haram menutupi hati dari kebaikan, sehingga seseorang tidak lagi bisa merasakan manisnya iman dan akhlak yang mulia. 5. Mengundang masalah dan ujian hidup. Seringkali, harta haram membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Harta yang diperoleh dengan cara haram akan mendatangkan berbagai masalah dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan." Quran Surah Al-An'am ayat 141. Boros bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan uang, tetapi juga tentang dari mana uang itu berasal. Harta haram adalah bentuk pemborosan yang paling parah, karena ia tidak membawa manfaat sedikit pun, hanya kerugian dan kesulitan. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan keluar dengan cara yang tidak benar juga. 6. Menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Harta haram seringkali menjadi pintu gerbang menuju kemaksiatan yang lainnya. Dengan uang yang diperoleh dengan cara tidak halal, seseorang mungkin tergoda untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, seperti melakukan riba, korupsi, atau bahkan perjudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Harta haram adalah umpan syaitan yang akan menarik kita semakin jauh dari jalan yang benar dan semakin dalam ke dalam lubang yang penuh dengan dosa. Dengan demikian, harta haram menjadi pintu gerbang menuju banyak dosa besar lainnya. 7. Merusak keluarga dan hubungan sosial. Harta haram tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi juga merusak keluarga dan hubungan sosial. Seberapa banyak kita mendengar tentang keluarga yang hancur karena masalah keuangan yang diakibatkan oleh harta haram. Suami istri bertengkar, anak-anak menjadi tidak patuh, dan hubungan dengan teman serta tetangga menjadi renggang. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suci, tidak akan menerima kecuali yang suci." Harta haram hanya akan membawa perpecahan dan kebencian, karena ia tidak didasari oleh kebenaran dan keikhlasan. Percayalah, akan ada rentetan keburukan yang akan menghantui bagi siapapun yang terbiasa mengonsumsi harta yang didapat dengan cara yang haram. 8. Menyebabkan kesengsaraan di akhirat. Di dunia, harta haram mungkin terlihat manis dan menggoda, namun di akhirat nanti, ia akan menjadi sumber penyesalan yang tak terhingga. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan." Seseorang yang memakan harta haram akan ditanya tentang itu di akhirat nanti, dan ia tidak akan bisa lolos dari pertanggungjawaban yang berat. Bayangkanlah, di saat kita berharap mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, kita justru disambut dengan pertanyaan yang menakutkan tentang asal-usul harta kita dan kemana saja harta itu dibelanjakan. Itu bukanlah pertanyaan yang mudah untuk kita jawab. Betapa dahsyatnya hukuman yang akan kita peroleh jika ternyata harta yang selama ini kita kumpulkan adalah harta yang berasal dari sumber yang diharamkan oleh Allah, dan akibatnya adalah kesengsaraan yang tidak akhir di neraka. 9. Menimbulkan penyakit hati yang parah. Harta haram juga membawa penyakit hati yang parah, seperti kesombongan, ketamakan, dan iri hati. Dengan harta yang tidak halal, seseorang akan merasa lebih tinggi dari yang lainnya dan semakin jauh dari sikap tawadu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Penyakit hati yang disebabkan oleh harta haram akan menghalangi seseorang dari kebaikan dan cahaya iman. Hati yang telah terkontaminasi dengan harta haram tidak lagi bisa merasakan manisnya iman dan tidak lagi bisa peka terhadap kebenaran. Dan tentu saja, penyakit hati yang ditimbulkan pasti akan memberikan penderitaan yang mendalam baik di dunia maupun di akhirat nanti. 10. Mengundang azab dan kesulitan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa siapa saja yang memakan harta haram akan mendapatkan azab di dunia sebelum di akhirat. Allah berfirman, "Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33. Harta haram tidak akan pernah membawa ketenangan, tetapi justru akan menarik berbagai kesulitan dan azab yang sangat mengerikan, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Jika tidak segera bertaubat, maka di akhirat akan mendapat sisaan yang berat. Bahkan ketika masih hidup di dunia pun akan Allah beri azab berupa kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Saudaraku yang beriman, harta haram adalah jebakan dunia yang terlihat manis tetapi sangat mematikan. Mungkin saat ini kita merasa aman-aman saja, tetapi percayalah, dampak dari harta haram akan datang cepat ataupun lambat. Jika di antara kita ada yang merasa telah terjebak dalam lingkaran harta haram, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Buang jauh-jauh harta haram tersebut dan gantilah dengan mencari harta yang halal. Berapapun jumlah yang Allah berikan, yang terpenting di dalamnya terdapat keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari harta haram dan memberikan kita rezeki yang halal penuh dengan keberkahan, serta mendekatkan kita kepada rahmat-Nya. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak ada dalam banyaknya harta, tetapi dalam keberkahan yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap godaan dunia dan tetap istiqomah di jalan yang benar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Mari kita bersama-sama menjadi muslim yang lebih baik dan terus belajar untuk meraih ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.